Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya hanya nambahi sedikit saja, artinya apa yang dikatakan Mas Abdang, apa yang dikatakan Mas Dani tadi, Pak Ratri, Pak Elias tadi, sebenarnya sisi-sisi yang sama, sebenarnya beda-beda sudut pandang, tapi mencoba melihat dari sosok yang sama. Kita ngomong gini aja. Tadi jelas yang disebut, ayat yang disebut tadi kan jelas bahwa kalau engkau beriman pada Allah dan yaumil akhir, dan itu diulang-ulang di mana-mana. Ayat itu yu'minun billahi wal yaumil akhir itu diulang di mana-mana, dan di situ jaminannya selalu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, tidak ada yang lain loh ya. Engkau beriman pada Allah dan yaumil akhir. Ini kalau kamu itu sangkan parang, nggak Jawa ya. Orang yang tahu dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada duka cita, nggak ada ketakutan dan duka cita bagi itu. Dan itu jaminan bahwa orang-orang beragama lain mungkin masuk ke kategori ini, karena tidak ada sebutan lain di situ. Dan itu diulang-ulang di Quran. Yu'minun billahi wal yaumil akhir. Kenapa kok begitu? Ketika Anda tahu dari mana Anda berasal dan tahu kemana Anda akan menuju, Anda akan berpikir, akan bertindak sesuai dengan asal dan tujuan Anda. Anda akan ada di dalam batas. Tidak mungkin keluar dari batas itu. Batas itu akan Anda ciptakan, sehingga Anda bisa mencapai tujuan karena Anda tahu awalnya. Dan orang yang begini pasti akan takwa, akan berhati-hati. Karena itu ada kesalahan banyak orang, tadi disinggung dikit oleh Pak Ratri juga oleh Pak Elias. Ada kesalahan pemahaman agama sekarang. Agama itu seolah-olah satu yang taken for granted. Artinya pokoknya satu kayak kalau juklak lah, kalau juklak juknis, kalau istilah sekarang, pokoknya gue melakukan gigi aturannya begini. Lupa satu hal, bahwa Quran bolak-balik ngomong hudan. Huda itu apa artinya? Petunjuk. Enggak, huda itu enggak kata cahaya, pencahayaan, penerangan. Tidak. Ketika Anda menemukan penerangan, katakanlah Anda punya lampu, Anda bisa melihat apapun. Ketika Anda beragama, Anda harusnya menciptakan, memiliki cahaya sehingga mampu membaca realitas. Dengan cara itu yang disebut Mas Abdang tadi, punya kemampuan untuk secara intuitif, meskipun dia nggak tahu, melakukan hal-hal yang tepat di saat yang tepat, di waktu yang tepat, secara benar. Itu yang disebut karomah kalau colongan. Jadi kadang-kadang sampai kalau dalam istilah tasawuf, karomah wali yang paling besar itu karomahnya nggak kelihatan. Bukan sesuatu yang kharikul ada, sesuatu yang melampaui atau melawan hukum alam, tapi justru seperti udara ini nggak terasa. Rasulullah SAW itu juga orang yang dibanding Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya nggak ketok. Bahkan beliau mengatakan mukjizat saya Quran ini. Jadi karena jadi inti kita beragama itu bagaimana menumbuhkan cahaya sehingga kita mampu melihat apa yang disinggung sedikit oleh Mas Abdang tadi. Loh, kok ono ning Quran, boleh. Saya pikir artinya cahaya itu udah ada di dalam. Bagaimana kita menemukan itu dan mengembangkan. Di situ ayat hadis yang terkenal, takok hatimu, salihkan berikan. Kalau ada persoalan takok hatimu, karena ada cahaya di sana. Nek saiki wong saiki takok dalile apa? Seolah-olah kan tidak percaya bahwa manusia ini punya kemampuan.
bahwa apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan Allah, kalau itu benar, pasti di dalam hati Anda ada semua. Pasti di dalam gen-gen ada, DNA ada. Jadi ini hanya alat untuk mengeluarkan sesuatu yang kita sudah ada di dalam diri kita. Jadi bukan sesuatu yang kita tempelkan dari luar. Ini kita butuhkan supaya kita mampu mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam diri kita. Nah, nanti ada persoalan-persoalan ya, artinya persoalan tentang tahapan dan lain sebagainya. Tahapan untuk sampai ke tahapan sekian-sekian, nah itu persoalan lain. Tapi yang dasar itu yang ini. Dasar Anda menemukan cahaya. Uswah itu Anda akan menemukan pada Rasulullah kalau Anda percaya itu. Jadi berlaku secara seimbang di semua lini. Contoh tadi Hudaibiyah, wes menang kuwi. Nek Gusti Kanjeng Nabi golek menang, harus diserbu entek kuwi. Enggak. Sehingga sahabat-sahabat, kalau istilah sekarang orang-orang yang rasional protes keras kepada Rasulullah, bahkan sebagian nggak percaya pada Rasulullah. Ini Nabi tenan ora iki. Iki orang Nabi ya. Sampai berpikir begitu. Ini perjanjian yang sangat bukan nggak masuk akal, melawan akal sehat kalau pikiran ahli militer atau ahli strategi dan sebagainya. Tapi dilakukan. Nah, di sini kepercayaan juga terbangun. Meskipun mereka protes, mereka tetap taat pada Rasulullah. Tidak melakukan tindakan-tindakan melawan itu. Jadi persoalan-persoalan semacam ini yang sekarang hilang di antara umat. Kita nggak punya kepercayaan pada siapapun ya. Mungkin ini dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu ya. Memang ada strategi besar untuk membuat orang nggak ada percaya pada siapapun sekarang. Pada kiai-kiai pun nggak percaya. Jadi gede-gede sing elek-elek. Orang kalau benci pada orang lain itu gampang kok. Goleki elek gede-gede no. Wis ngerti kan? Dadi ketoke kok ireng kabeh. Nek seneng karo wong buseki sing ireng-irenge putihno kabeh. Dikoyo putih kalau ireng sini-sini ya. Kan orang suka ekstrem gitu. Dan sekarang kan begitu. Jadi di Islam di Indonesia misalnya ini rada lebar sedikit, nanti balik ke situ lagi. Misalnya ketika Said Agil ngomong soal jenggot itu mari bodoh. Misalnya ya. Ngomong jenggotnya dawa ini, saya dawa jenggotnya saya bodoh. Ngomong kuwi orang kaitannya karo hadis karo apa lagi guyon karo Muhaimin Iskandar nganggo jenggot dia ngomong kuwi saya dawa jenggot saya bodoh kowe kok itu konteks dengan ya, Muhaimin tapi dipedot konteksnya dikembangno kaya-kaya itu fakta bahwa jenggot itu paling bodoh. Ini kan kenapa orang melakukan begitu kan plesetan-plesetan media itu kan karena orang benci dan banyak sekali. Nanti begini, kalau ada orang gila jalan-jalan gila jalan-jalan pas Natalan misalnya nyawat di gereja muncul seorang fundamentalis wong Islam Indonesia nyerang gereja kayak gitu kan, hilang konteksnya, hilang kita kehilangan kejernihan untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Yang muncul intuisi yang salah tadi. Sekarang nggak tahu kita bertanya, kita nggak mampu untuk mengukur. Loh, piye tapi nggak delok dewe, nggak ngerti bahwa ada banyak lapis-lapis realitas yang begitu. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah don seperti ini, prasangka. Karena itu orang Islam dikatakan jauhi prasangka. Kebanyakan prasangka membuatmu tersesat. Meskipun itu husnudzon loh, kadang-kadang husnudzon aja nanti di tingkat tertentu harus ditarik. Karena masih ada kata don di situ, sangka. Ojo nganggep bener sangka. Nyongko apik barang ini, ojo terus nek ana wong ngritik, ora iso, iki wong apik kok ojo. Artinya itu juga akan punya masalah di tingkat. Cuma kita lebih baik husnudzon daripada suudzon. Rasulullah memperlihatkan itu semua di semua lini. Rasulullah itu sangat plural, sangat menghargai orang, tapi juga sangat adil. Saya kita ngomong orang harus saling merangkul, tapi lupa ketika ada orang ditindas menengah kabeh. Penindasan kita ada sosial macam-macam kita diam. Ini kan kita sedang dialihkan isu kita. Ribut soal jenggot, ribut soal
nek bar sholat jamaah untuk salaman apa ora. Lho piye wis piye tapi artinya kita otak kita sudah dihancurkan itu. Nanti soal yang kecil-kecil dipersoalkan itu menandakan umat yang helm. Ketika orang ribut soal kecil-kecil itu menandakan umat itu sedang di bawah titik kulminasi yang paling rendah. Itu kita lihat ya umat Islam. Ribut soal ciri-ciri orang penting. Padahal ciri ulil azmi kemarin disinggung oleh Gus Gofur. Ciri ulil azmi itu beberapa. Satu itu dia menghargai adat istiadat uruf istilahnya. Kedua, dia melintas bangsa, tidak hanya satu bangsa. Lihat semua ulil azmi itu. Ketiga, dia selalu bersifat majmuk. Tidak akan menjadi monolitik, tapi majmuk. Itu sudah bawaan dari zaman dulu. Nih saya ini digede-gede, kaya itu ide baru. Nah, kalau kita beruswah ke sana, maka yang paling utama bagaimana kita menemukan cahaya Rasulullah SAW. Apa yang disebut Mas Adon? Bagaimana menemukan motif? Kalau istilah dalam tanda petik ya, tapi sebenarnya bukan motif, itu lebih real, lebih fisikal. Kalau kita pakai sesuatu cahaya di belakangnya yang memberi dia motif untuk bertindak tertentu. Jadi menemukan beragama artinya menemukan cahaya dan mengembangkan cahaya. Dan ketika orang itu bercahaya, maka dia akan mencahayai lingkungannya. Dan semakin dia bercahaya, semakin luas lingkungan yang dicahayai. Dan semakin beruntung orang-orang yang berada di lingkungannya. Tetapi ketika orang-orang diputus, ya, yang diuntungkan itu bukan hanya orang yang percaya sama dia, tapi orang yang nggak percaya juga diuntungkan sebenarnya. Seperti Rasulullah SAW. Pada akhirnya semua orang yang hidup di lingkungan dia, yang benar-benar dari dalam hatinya tidak artinya ada kontra yang sangat di dalam hatinya. Orang itu bukan di Rasulullah, pasti hilang dulu sebelum Rasulullah meninggal. Sehingga akhirnya muncul bahwa Madinah itu hanya orang-orang Muslim, meskipun sebagian tetap ada yang munafik. Artinya tidak frontal. Yang frontal sudah hilang semua ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Kang Ali. Langsung saja, tadi beberapa telah dikemukakan oleh yang di depan tentang sebagai kita sedang menyusun profil uswatun hasanah yang tadi ya, sebagai di awal. Untuk para Jawa, silakan merespon Mas Dur, tolong difasilitasi Mas Dur. Tadi ada yang sudah ngacung sebelah kanan. Sebelah kanan berarti kanan saya tuh ya? Kanan sampean. Monggo Mas. Yang mana yang mana? Terus langsung tak ujung tangan, oke. Nama. Perkenalkan, nama saya Nuril dari Semarang. Yang ingin saya tanyakan di sini, pertama, Kanjeng Nabi, saya pernah baca artikel atau pernah dengar juga dari sebuah pengajian bahwa Kanjeng Nabi itu di umur 10 tahun dicuci hatinya, dibelah dadanya dan dicuci hatinya oleh Jibril. Nah, padahal Kanjeng Nabi sendiri kan itu adalah sosok yang suci, sudah dijamin surga oleh Allah dan kekasih Allah. Apakah di sini hati Kanjeng Nabi itu dicuci oleh Jibril itu dicuci dari apa? Dari kekotoran apa? Padahal Kanjeng Nabi sendiri kan itu adalah sosok yang suci ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih trik-trik agar kita terhindar dari uswatun khayalan, bukan uswatun hasanah. Nah itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang kedua, Yang Mas. kedua. Nah ini aja Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rasid Sabri dari Kudus. Muhammad Rasid Sabri dari Kudus. Saya mau tadi kan disinggung bahwa harus
apa namanya, seorang uswatun hasanah itu pasti jujur. Kanjeng Nabi itu jujur, mempunyai sifat jujur, sidik. Nah, di sini banyak dari kita, terutama di Indonesia ini banyak yang tidak jujur. Satu, itu ketika kita di pendidikan sekolah itu, seandainya kalau jujur, nyontek itu nggak boleh. Tapi ke depannya itu kan kalau seandainya jujur nyata nggak boleh, nilainya jelek, nanti ke depan nyari pekerjaan itu susah, nggak dihargai. Ketika kita mencari pekerjaan itu yang dihargai itu nilainya, bukan kejujuran ketika kita mengerjakan. Itu yang kita salahkan, itu harusnya seperti guru kita yang kita salahkan, atau pemerintah yang seperti itu yang kita salahkan juga dari pabrik-pabrik. Terus juga dari Anis tadi tentang husnudzon, kalau seandainya itu kan berarti don't look the book by the cover, kan seperti itu. Dan melihat sesuatu dari sampulnya, dan melihat buku dari sampulnya. Tetapi di sebuah kitab itu diterangkan bahwa ada perkataan yang libasukum yukrimukum qoblan julus. Apa yang pakaianmu itu berarti bukan pakaian, cuma pakaian, tapi apa saja yang ada pada diri kita itu biasanya mendapatkan penghormatan, menjadi kita diperlakukan itu sesuai dengan apa yang kita pakai. Kan kalau pernah, soalnya saya kumpul itu bukan pakaian ya, saya kumpul sama orang bisu, itu saya dikatakan kalau saya ini bisu. Padahal kan jangan memandang orang itu hanya dari bentuknya saja seperti itu. Itu dua konteks yang bertentangan antara pepatah dengan kita. Cara berpikir orang Islam itu gimana itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Apa? Orang waktu mau ngomong gitu. Satu lagi siapa? Satu lagi Mas. Beberapa pertanyaan dari Mas Rosid itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lihat Nama siapa Mas? Oh ya, Ardian, Semarang. Kalau melihat suatu hasanah, saya pengen lihat dari sistem. Sistem artinya gini, orang baik itu kan banyak kan lahir dari pintu parpol. Orang baik itu kan kebanyakan masuk ke pintu parpol, kemudian dia memegang kekuasaan. Kalau saya lihat rata-rata, beda dengan ulama yang kampung itu malah baik, karena dia benar-benar dari ngasih contoh yang baik. Jadi kita senang nih sama orang, balik-balik yang ditampilkan ke masyarakat ya orang-orang itu, orang-orang yang masuk dunia politik. Lah, saya ingin tanya gini, baik, terus jadi uswatun hasanah, gitu. Jadi pengennya gini, contoh yang baik itu lewat filter apa? Terus kita mengakui bahwa dia baik, kan gitu. Kalau kita lihat Kanjeng Nabi, beliau sedo paling kita bisa beruswatun hasanah sama anak cucu turunannya. Nah, filternya itu apa? Biar kita lihat enak, oh ini uswatun hasanah, ini uswatun hayalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga saja kan? Atau nambah lagi?
tiga dulu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Nuril, Mas Rasid, sama Mas Ardian. Nomor 1 ini tentang al-insiroh kayaknya ya, Mas Nuril ya. Kanjeng Nabi itu dibelah dadanya gitu ya. Padahal Kanjeng Nabi kan muslimnya wong suci, sampai kok leren melalui prosedur itu ya. Monggo untuk yang pertama mungkin Mas Deni kayaknya ini. Mas Deni mungkin. Nanti dijawab Mas Habib, Mas Depanis. Terus yang kedua ini trik-trik agar terhindar dari uswatun hayalan. Ini juga nanti sambungannya dengan yang kedua tadi Mas Ardian. Apa legitimasinya kok kemudian dia itu patut dikatakan sebagai uswatun hasanah gitu ya? Ya selain Nabi gitu ya. Jadi kita ada sambungan yang nomor kedua. Pertanyaan tadi, trik apa supaya terhindar dari uswatun hayalan gitu. Terus yang dari Mas Rasid itu, Rasul itu sifatnya jujur. Kok kenyataannya orang jujur itu kok ajur gitu ya? Piye kuwi kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Dia menuntut kok bisa begitu? Sing salah sama husnudon tadi. Husnudon padahal rata-rata orang memperlakukan orang itu sesuai dengan tampilannya, kira-kira gitu. Jadi itu pertanyaannya, monggo Mas dari dulu Mas, mungkin bisa ini. Mengenai yang di belah dada itu, jenengan dapat informasi itu dari artikel atau dari mana? Apa ada di? Mungkin tafsir Al-Insyirah ya, Al-Nasr al-Qasr gitu ya. Saya lebih baiknya kalau bisa menjabarkan secara lengkap dulu, jadi tampak bangunan bangunan pemahaman Anda yang ingin diungkapkan itu, karena itu sebetulnya yang relevan menjawab itu kalau tidak Habib Anis Mas Abdur. Terus terang apa? Diloncat aja. Oke. Habib Anis. Oh yang itu mungkin yang ini legitimasi kok selain Nabi kemudian kita itu suatu hasanah. Nah itu bagaimana? Padahal sekarang ada sistem parpol gitu ya dan seterusnya itu gimana itu? Monggo Mas, mungkin bisa loncarkan pertanyaan itu Pak. Oke, itu kenapa disebut uswah ya? Apa namanya? Kalau sekarang kan untuk menilai baik seseorang butuh media seperti parpol, jadi butuh sesuatu yang lain yang melegitimasi seseorang itu menjadi baik. Itu bedanya dengan keteladanan. Kalau keteladanan itu fokusnya tidak pada objek yang kita lihat, tapi justru diri kita. Kenapa Al-Ahzab itu menekankan pada kamunya, kamu yang bagaimana? Kumnya. Di situ jelas sekali rumusannya, hanya ada dua itu, yarjullaha wal yaumal akhir. Atau di ayat yang lain yang seperti Habib Anis bilang diulang-ulang, yu'minun, beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu. Jadi tidak hanya bicara agama sebagai sistem yang kita pakai, tapi sebagai output perilaku. Makanya tadi Mas Aulia sempat ngobrol sama Pak Sabrang, kok di Kanada itu atau di luar negeri itu justru perilakunya itu lebih muslim daripada kita. Kita justru menghayalkan Islam, tapi tidak melakukannya secara perilaku, karena kita tidak fokus pada diri kita sebagai subjek yang melihat, tapi kepada objek yang kita lihat. Padahal di ayat itu jelas fokusnya ke diri kita dulu. Yang bagaimana itu? Saya kira gitu Mas. Pak Saratri bisa tolong yang nomor Pak. Ditambah itu Pak yang bukan sistem tadi Pak. Sing salah sopo ya Pak. Oke, tadi saya ingin menanggapi yang pendidikan tadi. Jadi kenapa pendidikan itu tidak jujur? Karena filosofi dari pemerintah itu sendiri juga tidak pas. Jadi
pendidikan itu dikatakan investasi sumber daya manusia. Kata investasi apa berarti? Soal modal. Jadi kudune kowe sekolah ki nggo modal sesuk nggo golek duit untuk materi gitu. Bukan cinta ilmu gitu. Nah nek wong wis tujuane materi apapun pasti dia akan mengejar dengan cara-cara yang tidak jujur karena tujuannya materi bukan cinta ilmu gitu. Termasuk dalam beragama. Beragama itu sesungguhnya tujuan kita itu kemana? Kalau kita Islam itu umumnya kan cari pahala loh. Cari pahala, cari surga. Jadi iming-imingnya itu kapitalistis gitu. Apa-apa iming-imingnya ada imbalannya. Padahal imbalan itu sebetulnya adalah efek samping dari kita menuju sesuatu yang hakiki. Tadi kalau pendidikan tadi mestinya mencari ilmu, iqra tadi. Iqra yang tekstual dan kontekstual. Rasulullah tadi sebelum jadi Rasul kan selalu iqra. Di tengah-tengah kejahiliahan beliau selalu membaca, selalu berkontemplasi, selalu mencari ilmu. Nah, pendidikan kita seperti itu. Sekarang saya mau tanya, orang kalau masuk fakultas kedokteran itu tujuannya apa? Apa nanti nek lulus harus menolong orang gitu? Pasti dalam benaknya adalah nek jadi dokter itu besok nek praktek oke duitnya. Apa nek spesialis apalagi kalau gitu. Oleh sebab itu pendidikan di Indonesia yang laris adalah jurusan-jurusan yang dalam tanda bahasa tadi. Nek neng kedokteran 400 juta, nek neng sastra Jawa 5 juta baik. Nek antropologi sama ini. Jadi artinya ilmu itu ada kastanya gitu. Terus dadi ora jujur. Karena wis ngono. Dalam beragama juga begitu. Mau pokok nyingkirnya waktu yang tengah jalan. Wah itu ganjaran kok. Jadi bukan mau ketemu Allah tadi. Jadi beragama pun sudah kapitalistis gitu. Apalagi dalam bersekolah, mencari ilmu, investasi masa depan. Nah ngono ini akhirnya itu tadi ketidakjujuran akhirnya menjadi sarana itu tadi karena memang tujuannya untung. Nah kalau sesuatu sudah tidak pada relnya, tidak pada tujuan yang hakiki, ya akan terjadi seperti itu. Itu tambah dari saya. Pijakannya berarti ya Pak Salah. Iya. Mas Abram, untuk yang beberapa tadi disebutkan di pertanyaan Mas Rosid gitu. Ya, saya ngajak kelenturan berpikir itu atau aswan ya. Oke. Apa namanya? Pertama saya ingin merespon tentang dibersihkan hatinya. Oke, itu dari tafsir ya. Kita kemarin sudah ngomong tentang mutlak musamas mustakmal mutanajis, sudah ya, sudah paham semua tentang itu ya. Jadi tafsir itu kan tingkatnya mustakmal. Jadi jangan kita makan mentah-mentah bahwa apakah benar-benar dibersihkan atau enggak, itu ya terjemahan seseorang akan kejadian itu. Oke, kalau kita sudah tahu landasannya itu, ambillah, kita asumsikan bahwa itu benar, misalnya gitu ya, dibersihkan ya. Kalau menurut saya begini, ini tinggal sudut pandang kita, ini nyambung nanti kepada tentang ini apa, uswatun hasanah yang gimana. Ini kita tinggal ambil angle-nya. Menurut saya begini, orang tidak akan terbukti dia jagoan kalau dia tidak latihan, kalau dia tidak pernah teman-teman. Dia tidak akan terbukti tangguh kalau dia tidak ada godaan setan. Dia tidak akan terbukti benar-benar memilih Tuhan kalau tidak ada godaan setan, kan itu salah satunya. Kanjeng Nabi juga dalam proses manusianya, kalau dari lahir sampai meninggal beliau terus suci-suci terus orang no, apa sebenarnya tidak ada prosesnya. Tapi kan yo dia nguyak setengah mati. Kita mau nggak? Nanti tinggal pakai kalimat tuh kayak Rasulullah aku duduk, ya selesai. Ya gitu. Jadi menurut saya begini, kalau ketika dibersihkan itu Kanjeng Nabi hidup dalam sebuah society, dalam hidup sebuah kumpulan masyarakat. Dalam kumpulan masyarakat pasti ada yang namanya pengaruh lingkungan masyarakat, pengaruh lingkungan sekitarnya. Itu bukan membuat kotor, tapi itu membuat dawai menjadi sedikit berkarat karena kena debu-debu sekitarnya. Kalau dawai tidak bersih, di musisi, nek dawai tidak bersih, berdentingnya tidak akan kuat dan tidak akan lama. Nah menurut saya di dalam hati manusia itu ada dawai-dawai tersebut, ada getaran yang disebut sebagai, mungkin nyebutnya kalau Kanjeng Nabi nyebutnya mungkin fatwa hati itu. Karena
seperti yang dikatakan Habib Anis ini, ada sesuatu kok di dalam kita. Kalau ada kita dipantik dari luar sesuatu yang benar, dalam hati kita ada yang bergetar. Kok bergetar ya hatiku ya. Berarti itu kan sebuah data, sebuah informasi radar di mana kita menangkap sebuah sesuatu yang bobotnya benar nih.